Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, diperhatikan ya, ini biar durasi waktunya tidak terlalu lama, langsung saja saya terangkan tentang jumlah ismiyah. Kemarin sebenarnya sudah saya terangkan juga tentang jumlah ismiyah yang sudah PTMT, tapi ini nanti saya terangkan caranya untuk merubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah. Terlebih dahulu mari kita bahas pengertian jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Di modul sudah ada, silahkan kalian baca lagi. Jumlah ismiyah itu apa? Jumlah ismiyah adalah jumlah yang tersusun. Jumlah itu kalimat yang tersusun dari mubtada. Mubtada itu subjek yang berada di depan, dan khobar atau predikat. Predikat atau khobar itu berada sesudah mubtada yang berfungsi sebagai menerangkan atau yang menerangkan kedudukan mubtadanya. Ciri-cirinya bagaimana? Yaitu jumlah atau kalimatnya diawali oleh isim. Isim itu kata benda, enak ngomong ngoten. Sebenarnya pengertian isim bukan begitu, tapi lebih mudah dipahami begitu ya. Isim itu bukan kata kerja, juga bukan huruf. Ya, enak ngomong kata benda yang berfungsi sebagai mubtada atau subjeknya, subjek yang berada di depan. Kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar, tandanya tidak diawali dengan kata kerja, begitu. Jadi subjeknya berada di depan, itu jumlah ismiyah. Contohnya bagaimana? Contohnya ini, Muhammadun yadhabu ilal madrasah. Muhammadun ini merupakan isim. Tandanya isim apa? Itu dapat menerima tanwin, itu berarti isim, itu nama orang, dan itu pasti makrifat karena nama orang itu makrifat. Muhammadun yadhabu ilal madrasah, Muhammad pergi ke sekolah. Dalam bahasa Arab menerjemahkan Muhammad pergi ke sekolah itu bisa dua jumlah. Yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah berarti diawali oleh fi'il. Fi'ilnya berada di depan kata kerjanya. Yadhabu Muhammadun ilal madrasah, itu juga sama artinya, Muhammad pergi ke sekolah. Yadhabu Muhammadun ilal madrasah. Nah, kalau Muhammadun yadhabu ilal madrasah ya sama, itu juga artinya Muhammad pergi ke sekolah, tetapi subjeknya berada di depan yang berfungsi sebagai mubtada atau diawali oleh isim. Kalau yadhabu Muhammadun ilal madrasah, fiilnya yang berada di depan, kata kerjanya yang berada di depan, kemudian kata sesudah fiil atau kata sesudah kata kerjanya itu menjadi pelaku atau subjek. Yang Muhammadnya di depan, subjeknya sebagai mubtada. Kalau yadhabunya yang di depan, Muhammadnya sebagai pelaku atau yang disebut dengan fa'il. Dan anak, jadi tandane kalau jumlah ismiyah itu diawali oleh isim ya, bukan kata kerja yang di depan tetapi isim yang di depan. Bukan fi'il yang di depan tetapi isim yang di depan. Lalu kalau jumlah fi'liyah adalah jumlah atau kalimat. Jumlah itu dalam bahasa Indonesia ya penak ngomong kalimat yang terdiri dari fi'il. Fi'il itu apa? Kata kerja. Dan fa'il. Fa'il itu subjek atau pelaku pekerjaan. Yang mengerjakan itu siapa? Itu namanya fa'il. Tandanya apa? Jumlah atau kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja berada di depan kalimat itu berupa kata kerja atau fi'il, kemudian diikuti oleh fa'il. Sesudah kata kerja tersebut adalah fa'il, subjek atau yang
melaksanakan atau yang melakukan pekerjaan. Yang melakukan pekerjaan itu disebut fa'il atau subjek yang berada sesudah kata kerja. Subjek yang berada sesudah kata kerja itu namanya fa'il. Kalau subjek yang berada di depan, yang terdiri dari bukan kata kerja tapi isim yang berada di depan, itu namanya mubtada. Subjeknya bernama mubtada. Kalau sesudah fi'il, subjeknya bernama fa'il. Contohnya itu yadhabu Muhammadun ilal madrasati. Sama, Muhammad pergi ke sekolah. Yadhabu yang berada di depan bukan isim tetapi fi'il, kata kerja. Kalian kan sudah paham kata kerja itu apa. Kata kerja itu ya berarti berkaitan dengan zaman atau waktu atau masa, atau pena ngomong dapat diartikan yang berkaitan dengan aktivitas. Itu namanya kata kerja, artinya sama. Tetapi anak-anak, kalau kata kerjanya di depan itu nanti fa'ilnya cukup mengikuti mudzakkar atau muannasnya, laki-laki mudzakkar, laki-laki atau muannas perempuan. Kalau pelakunya laki-laki, baik 1 orang, 2 orang, 3 orang, maka kata kerjanya atau fi'ilnya tetap 1. Yang berbeda, yang menyesuaikan itu mudzakkar muannasnya, laki-laki maupun perempuannya. Beda dengan jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah harus semuanya sama. Kalau mubtada'nya 1, ya khobarnya juga 1. Contohnya huwa yadhabu, huma yadhabani, hum yadhabuna, dan sebagainya. Nahnu nadhabu, dan sebagainya. Nanti kita bahas nggih. Terus kemudian cara membuat jumlah ismiyah dari jumlah fi'liyah. Berarti kalau paham, nanti anak-anak dapat membuat jumlah ismiyah. Kalau membuat jumlah fi'liyah lebih mudah daripada membuat jumlah ismiyah, karena jumlah ismiyah itu harus sesuai antara khobar dan mubtada'nya, baik dari segi mudzakkar muannasnya, laki-laki perempuannya, baik dari segi mufrad, tasniyah maupun jamaknya. Mufrad niku kata tunggal. Lek 1 orang berarti kata yang menunjukkan itu 1 orang, itu berarti kata itu disebut kata mufrad atau isim mufrad. Baik itu ada mufrad, ada yang mudzakkar, ada yang muannas, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Kalau jumlah ismiyah, khobarnya atau predikatnya harus sesuai. Kalau mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya juga harus mudzakkar. Kalau mubtada'nya 1 orang, maka khobarnya harus kata yang menunjukkan 1 orang, baik itu nanti kata kerja atau yang lain, sifat dan sebagainya, itu harus sesuai. Kata kerja kata subjek atau kata mubtada'nya, maksudnya mubtada'nya mudzakkar, maka yang menjadi khobar juga harus mudzakkar. Contohnya ini nanti kita bahas. Nah, ini jadi khobarnya harus mengikuti mubtada'nya. Jika mubtada'nya mudzakkar, maka khobarnya juga mudzakkar. Jika mubtada'nya muannas, maka khobarnya juga muannas. Jika mubtada'nya mufrad, 1 orang atau kata tunggal, maka khobarnya juga. Jika tasniyah 2 orang, maka khobarnya juga. Jika jamak 3 orang ke atas itu jamak. Atau bukan orang, benda juga, itu juga dikatakan mufrad, tasniyah, jamak. Tapi nanti ada perbedaan penggunaan. Tapi yang lebih mudah itu anak-anak untuk orang
untuk orang nanti kaitannya dengan domir, soalnya kalau benda nanti juga iso dikatakan tasniah. Contohnya al-kitabani berarti bukunya 2, al-kitabu bukunya 1, al-kutubu bukunya banyak. Buku banyak itu berarti bukunya lebih dari 2, itu sudah dianggap bukunya banyak atau termasuk isim yang jamak, isim jamak, jamaknya jamak taksir. Oke anak-anak, dilanjut. Ini biar nggak lama videonya. Kemudian contohnya itu ana azhabu ilal madrasah. Ana itu berarti artinya saya itu berarti berapa jumlahnya. Nah itu disesuaikan. Yang merah itu menjadi khobarnya ya. Adhabu ilal madrasah itu khobarnya terdiri dari kata kerja dan kemudian keterangan. Berarti itu khobarnya khobar jumlah fi'liyah. Ana adhabu ilal madrasah. Apa artinya? I am going to school. Saya pergi ke sekolah. Saya pergi ke sekolah. Ana sebagai mubtada, adhabu sebagai khobarnya. Terus kemudian anta itu artinya kamu mudzakkar. Berarti harus disesuaikan. Nanti anak-anak dapat mencontoh itu yang warna-warna merah itu untuk menyesuaikan jumlahnya maupun mudzakkar muannasnya. Cara menyesuaikan dipelajari itu yang teks-teks berwarna merah itu nggih. Contohnya aqra'u berarti ikut adhabu itu contohnya, taqra'u ikut tadhabu itu contohnya. Anta berarti taqra'u, ana berarti aqra'u. Kalau yang diinginkan fiilnya adalah membaca. Terus kemudian nahnu, kita ini ana, nahnu itu isolan laki-laki, isok mudzakkar, isok muannas. Wedok juga ana, saya, lanang juga ana. Nahnu juga begitu, mudzakkar muannas menggunakan nahnu. Tapi kalau anta beda, anta itu mudzakkar, kalau perempuan bagaimana aja? Kalau muannas napa? Anti. Ya. Terus kemudian nahnu itu adalah mubtada'nya, ini khobarnya. Muhammad yadhhabu ilal madrasah. Muhammad itu satu orang, berarti sama dengan huwa, maka harus pakai ini khobarnya. Yaqra'u juga sama, Muhammad yaqra'u darsal lughah al-arabiyyah, Muhammad yaqra'ul Qur'an, dan sebagainya. Kemudian 2 orang, Muhammad wa Ilyas, 2 orang berarti huma, menggunakan khobarnya pakai begini. Muhammad wa Ilyas membaca Al-Quran, ya Muhammad wa Ilyas yaqra'ani Al-Quran, Muhammad wa Ilyas yaqra'anil Quran, begitu. Terus kemudian anak-anak nanti kalau terlalu kalian belum paham, dapat kalian pahami dengan pelan-pelan. Videonya diputer pelan-pelan dipahami, okay. Terus Muhammad wa Ilyas wa Harun berarti lebih dari 2 orang. Lebih dari 2 orang itu berarti jamak, menggunakan itu. Kata kerjanya menggunakan ini. Muhammad wa Ilyas wa Harun yadhhabuna ilal madrasah. Muhammad wa Ilyas wa Harun, mereka berarti jamak. Muhammad wa Ilyas wa Harun, mereka pergi ke sekolahan. Muhammad wa Ilyas wa Harun berarti mereka hum yadhhabuna ilal madrasah. Terus yang perempuan juga sama. Ana adhabu ilal madrasah. Mubtada'nya ana, khobarnya nih. Terus kemudian anti tadhabina, ini diingatkan anak-anak, kalau anti pakainya ini. Berarti nek membaca taqra'ina.
Kalau duduk tajlisina, pokoknya disesuaikan ya. Nahnu begini. Kalau Fatimah pakai tak, bukan ya, karena tandanya huruf mudharaahnya kalau apa namanya hiya itu pakainya ini. Itu diperhatikan. Terus kemudian Fatimah wa Aisyah, 2 orang, berarti pakainya ini. Lek membaca ya berarti taqra'ani. Kalau duduk berarti ya tajlisani. Kalau tidur ya berarti tanamani. Kalau minum ya berarti tashrobani. Makan berarti takulani. Terus apa lagi? Belajar berarti tudzakironi. Terus kemudian kalau hunna, Fatimah wa Aisyah wa Zainab, berarti jamak. Fatimah wa Aisyah wa Zainab yadhhabna ilal madrasah, artinya sama Fatimah wa Aisyah wa Zainab kuintu sekul. Anak-anak itu kalau merubah jumlah fi'liyah menjadi jumlah ismiyah bagaimana? Nah, ini contohnya. Yaktubu Ahmadu ad-darsa. Coba diperhatikan. Di awal kalimat atau di awal jumlah itu apa? Yaktubu. Yaktubu itu artinya apa, Cah? Menulis. Menulis itu berarti apa? Fi'il apa isim? Kata kerja apa kata benda? Kata kerja. Kalau kata kerja berada di depan berarti jumlahnya pasti jumlah apa, Cah? Jumlah fi'liyah. Kalau dirubah menjadi jumlah ismiyah ya berarti isimnya yang dijadikan di depan, menjadi Ahmad yaktubud darsa, artinya sama. Muhammad menulis pelajaran, Ahmad yaktubud darsa juga Muhammad menulis pelajaran. Tetapi kalau mengartikan yaktubu Ahmadud darsa, Ahmad menulis pelajaran. Kalau Ahmadu yaktubud darsa, Muhammad itu sedang menulis pelajaran, atau Muhammad itu apa? Menulis pelajaran. Lek dimaknani secara pesantren, Cah, yaktubu nulis sopo Ahmadu, Ahmad, nek sopoi berarti fa'il atau subjeknya yang berada sesudah kata kerja. Ad-darsa dadi maf'ulnya, ing pelajaran. Yaktubu nulis sopo Ahmadu, Ahmad, ad-darsa ing pelajaran. Kalau jumlah ismiyah nek dimaknani pesantren, Ahmadu utawi Muhammad iku yaktubu nulis sapa Muhammad ad-darsa ing pelajaran. Jadi jumlah ismiyah niku mubtada khobar utawi karo iku ngoten niku dalam napa makna-makna pesantren. Nek sing di pesantren yang sudah ngaji di diniyah insyaallah paham cara-cara menerjemahkan atau memaknai kitab dengan metode pesantren salafiyah atau pesantren klasik. Terus kemudian kalau 2 orang itu sama, 2 orang kalau fi'ilnya di depan atau jumlah fi'liyah, maka yaktubunya tidak berubah menjadi yaktubani. Yaktubu Ahmad wa Harun ad-darsa. Ahmad Harun menulis pelajaran. Ahmad dan Harun berarti 2 orang. Tasniyah Ahmad dan Harun double, 2 orang menulis pelajaran. Nek dijadikan jumlah ismiyah, yaktubunnya ini disesuaikan karena jumlah ismiyah itu harus sesuai antara mubtada dan khobarnya. Nanti khobarnya Ahmad wa Harun tasniyah, maka napa jenenge khobarnya, karena mubtadanya Ahmad dan Harun ini adalah tasniyah, Ahmad dan Harun tasniyah, maka khobarnya ini ya juga harus tasniyah. Ahmad wa Harun yaktubani. Ahmad wa Harun mudzakkar, maka khobarnya juga tasniyahnya mudzakkar. Ahmad wa Harun yaktubani darsa. Nek diartini yaktubu nulis sapa Ahmad wa Harun, Ahmad karo Harun, Ahmad lan Harun ad-darsa pelajaran. Ahmad wa Harun, Ahmad lan Harun utawi Ahmad lan Harun iku yaktubani nulis sapa Ahmad lan Harun ad-darsa ing pelajaran. Ngoten. Dadi
Artinya sama, cuma kalau mubtada khobar itu biasanya caranya menerjemahkan ditambahi itu sebelum membaca khobare. Contohnya Ahmad wa Harun yaktubani darsa. Ahmad dan Harun itu menulis pelajaran. Pelajaran itu mudah. Bahasa Arab itu menyenangkan. Sesudah itu biasanya khobar. Begitu anak-anak. Keterangannya mudah-mudahan dapat dipahami. Anak-anak mendapatkan kita semuanya ya, kita semuanya dianugerahkan oleh Allah ilmu yang manfaat barokah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.